Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Hesti hadir kembali seperti biasanya di Selasa jam 10 sampai di jam 11 kita ada di Bicara Sehat bersama Mah Taker. Di sini panjenengan insya Allah bisa menambah pengetahuan tentunya tentang kesehatan mata. Sementara yang sudah hadir di sini, selamat siang, assalamualaikum. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isti. Alhamdulillah bisa datang ke sini. Iya. Setelah minggu kemarin Mbak Elok kebetulan. Kemarin ada kegiatan ada kegiatan di ya. desa lah. Oh gitu ya. Dan ini mendekati hari-hari yang banyak kegiatan. Pesta demokrasi Ya, ada pesta hubungannya. demokrasi. Ada Ya, hubungannya. Itu memang ya. Ada hubungannya dengan pesta demokrasi. Ya, bagaimanapun teman-teman di desa ini memberikan kepercayaan amanah gitu, Mbak Gitu Isti. ya. Memang maaf barangkali suatu saat memang kita punya jadwal yang agak crash gitu ya. Tapi yang kurang itu tidak perlu banyak dihitung, tidak perlu banyak diinget-inget. Betul. Ya, kenyataannya kan kita lebih banyak bisa hadir gitu ya. Betul. Dan kesempatan kali ini di ujung daripada Januari ini Mbak Esti, nggak terasa kok ya, katanya baru perayaan tahun baru kok. Katanya sudah di Februari begitu nggih. Tiba-tiba sudah di bulan Februari. Perasaan saya tuh hari demi hari cepat, tapi tanggalnya kok sawi. Ini pengaruh tentang operasional ini gitu ya. Betul sekali. Baik ini Pak Samsul, di kesempatan siang hari ini mungkin ada yang mau disampaikan atau mungkin ada pengalaman yang lain. Menganjurkan, mengajak, mengingatkan kembali bahwa pentingnya kita untuk menjaga kesehatan mata. Nah, kali ini perlu ada satu hal yang ingin kami sampaikan bahwa menjaga kesehatan mata itu pun juga bisa lewat menjaga fungsi organ yang lain. Ya, judulnya menjaga mata dengan menjaga kesehatan hati, Mbak Esti. Gitu. Ya, jadi hati dalam arti organ organ. Hati yang sebenarnya, bukan hati yang luka. Hati yang luka gitu ya. Ini hati yang organ ya. Jadi, ada hubungannya ternyata. Ya, memang ada banyak sekali yang perlu diingat kembali bahwa fungsi daripada liver atau hati ini kan sangat luar biasa. Setidaknya hati kita itu melakukan fungsi lebih daripada 500 fungsi, Mbak. Luar biasa kan ya. Banyak sekali. Banyak 500, sekali. Jadi ini kenapa dikategorikan sebagai kelenjar ya. Jadi hati yang segitu gede, jadi organ padat yang begitu besar, itu dikategorikan sebagai kelenjar dan dia bagian daripada sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Dia memproduksi daripada bahan kimia untuk membuat kegiatan metabolisme itu berjalan. Dia mensintesa daripada protein, juga melakukan fungsi detoksifikasi. Jadi ketika fungsi hati ini bagus, fungsi hati ini sehat, secara khusus hatinya sendiri itu bagus, dan yang lain, organ-organ yang lain itu juga akan menikmati kebaikannya. Jadi ibaratnya hati kita, liver kita ini saringan, Mbak Esti. Gitu ya. Jadi kalau saringannya brodol tentu yang selanjutnya itu pun juga menerima sesuatu yang kotor gitu ya. Jadi yang tidak dibutuhkan pun juga ikut masuk gitu ya. Sehingga dampaknya selanjutnya adalah kita terjadi banyak hal ya, mulai dari adanya sumbatan, mulai adanya pengerasan pembuluh darah. Ya, ini sesuatu yang tentu menjadikan masalah di kemudian hari. Jadi melakukan dengan segitu banyak fungsi ya, di dalam tubuh kita 500 lebih, terus juga dia bisa berregenerasi dengan cepat. Nah, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi nek ibaratnya diiris, dicuil gitu, ya iso tumbuh meneh gitu loh ya. Nah, tapi kalau dilukai kenapa tidak gitu ya? Nah, nek dilukai panggaheling. Sembuh tapi bekasnya ada. Gitu ya. Padahal dia melakukan fungsi yang sebegitu banyak itu tanpa sambat ya. Betul. Nah, inilah yang akhirnya bisa membantu
ketika kita melakukan upaya perawatan, kita melakukan upaya kesehatan, gitu ya. Jadi ketika kita punya keluhan tentang kondisi mata kita yang tidak bagus, ya tentu jangan lupa bahwa menjaga fungsi pencernaan dalam kondisi yang baik, menjaga fungsi hati dalam kondisi yang baik, ini juga menjadi keniscayaan untuk harus dilakukan, gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kan kita lebih cenderung konsentrasinya itu hanya pada objek organ kita yang merasa terganggu, ya, bahwa sesuatu itu bisa terjadi terkait dengan organ yang lain, itu sangat mungkin dan ternyata besar sekali kenyataannya. Contoh orang yang diabetes gitu ya. Kadang-kadang diabetesnya sebagai pencetus ini tidak cukup mendapat perhatian. Hanya perhatiannya sebatas pada simptomnya, yaitu gejalanya. Yang penting gulone mudun itu dianggap selesai, beres gitu ya. Belum, ini hanya salah satu tanda saja kondisi tubuh kita, tanda-tandanya berkurang gitu ya. Nah, berkurangnya bukan karena baik tapi karena dibuang. Nah, ini jadi masalahnya ada pada pankreas kita. Yang kedua, kondisi mata ini bisa terjadi pula karena orang mengalami hipertensi. Ya. Jadi selain daripada kondisi yang tadi, hatinya tidak bagus ya dalam fungsi melakukan detoknya, sehingga di jaringan mata yang sudah sangat kecil-kecil itu, maka dia rawan sekali terjadi tumpukan ampas metabolisme tubuh kita. Jadi kalau sel darah kita menjadi pekat, maka otomatis ikutannya menjadi tinggi, alias ampasnya menjadi tinggi. Celakanya di pembuluh darah mata kita ini kan kecil-kecil, pembuluh darahnya kecil, sarafnya pun juga demikian kecil, dan banyak sekali. Jadi ribuan saraf itu yang mentransmisi daripada view terus ke otak, sehingga otak akan memerintahkan kondisi mata, pupil dan lain untuk merespon ke bagian-bagian yang lain juga. Nah, ini ketika terjadi gangguan, maka pasti hari-harinya orang akan merasa terganggu. Dan hal-hal yang selama ini terjadi karena faktor degeneratif, ya, ini di awal-awal hampir pasti tidak menimbulkan tanda-tanda yang boleh dikatakan mematikan. Ya, jadi berangsur-angsur lebih lama. Begitulah sifat daripada degeneratif. Mudune alon-alon, halus seperti juga ketika kita tumbuh gitu ya. Dari bayi sampai gede gerang seperti ini gak patek kroso gitu ya. Krosone kok wis loro kabeh awake. Pandangane kabur lah ini. Dan sudah masuk kategori yang parah ya. Jadilah lalu apa yang dibutuhkan? Jadi secara umum yang dibutuhkan oleh mata itu ada banyak ya. Jadi ada mineral, ada protein, ada suplemen vitamin, ada juga antioksidan. Contoh, orang akan membutuhkan vitamin E, orang membutuhkan vitamin A, orang membutuhkan mineral, zat besi untuk menguatkan ototnya, menguatkan daripada kondisi jaringan, untuk membantu agar tidak terjadi pelepasan ikatan molekul dan ionnya. Ini membutuhkan antioksidan. Dan ternyata ketika kondisi mata kita dicek, dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu yang akan dipergunakan sebagai gambaran ukuran untuk kondisi kesehatan mata. Nah, ternyata pula bahwa bagian daripada mata kita yang tercukupi kebutuhan vitaminnya, vitamin A-nya tinggi, vitamin E, vitamin C-nya bagus, itu ternyata ini akan membuat jauh lebih kuat, lebih sehat dalam menghadapi segala kondisi yang mencetuskan penyakit. Jadi terutama lagi adalah kecukupan daripada lutein dan zeaxanthin. Nah, dan itu ada di dalam kapsul Mahtaker. Jadi kebaikannya kan ketika ini dikonsumsi dan ketika orang selalu kadang-kadang membandingkan bahwa saya sudah sering konsumsi wortel, saya sudah sering konsumsi jeruk, misalkan ada vitamin C, vitamin A. Apakah ini berbeda? Kalau vitamin C-nya kira-kira tidak berbeda ya. Sama aja vitamin C yang di jeruk, vitamin C yang di lain tempat kira-kira sama.
Tapi yang membedakan adalah quantity. Jadi jumlah dan diekstraksinya itu menjadi berbeda. Dan ini menjadi sinergi dengan bahan apa. Jadi ketika ada kecukupan tentang seperti yang tadi mineral, protein, vitamin, ini akan membantu agar jaringan itu mempunyai kemampuan untuk melakukan rejuvenation, melakukan peremajaan. Nah, bagaimana cara peremajaannya terjadi? Ya pertama dengan mencukupi bekalnya. Ya, ketika peremajaan terjadi, maka dia juga akan mampu menjalani yaitu regenerasi, ya, menguatkan, optimalkan daripada fungsinya, sehingga semakin terjadi penguatan, maka dia juga akan mempunyai kemampuan untuk menjaga, mencegah dari banyak hal yang menjadi faktor penyebab munculnya masalah pada mata. Gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak tercukupi kebutuhan nutrisinya, maka ketika kita melihat sebentar sesuatu yang bercahaya, wis ngeluh, matane kabur, capek, berkunang-kunang, capek, kemeng. Kalau kecukupan daripada nutrisinya ada, ya, mesti dia juga akan capek, tapi durasinya jauh lebih lama. Oleh karena itu, sering kami menganjurkan bahwa salah satu upayanya adalah menghindari faktor pencetusnya. Pencetusnya apa? Macam-macam gitu ya. Jadi ketika kita berlebihan menggunakan mata sehingga menimbulkan efek tegang, apalagi sampai pusing gitu ya. Nah, ini menjadi resiko. Jadi tidak kalah banyak terhadap kasus-kasus yang real di tengah masyarakat kita, anak-anak kita yang sudah menyukai game dan macam-macam itu, sampai tidak pegang HP pun tangannya wak-wik gitu ya, seperti orang tremor gitu ya. Bahkan tanpa sadar ya itu ya. Tanpa sadar. Bahkan ada yang mengalami gangguan sampai kebutaan gitu ya. Jadi kebutaannya berarti sarafnya sudah sangat tegang, pembuluh darahnya juga demikian. Nah, tentu hal seperti ini tidak ada yang mengharapkan. Tentu semuanya juga ingin mencari sebuah solusinya. Nah, mumpung hal-hal seperti itu tidak terjadi pada kita mari mencegah. Kalau sudah ada, ya monggo diberikan solusinya. Insya Allah dengan konsumsi kapsul Mahtaker itu akan menjadi wasilah buat kondisi kesehatan anak, buat kondisi kesehatan kita semuanya. Kira-kira begitu Mbak Esti. Dan masih ada hubungannya dengan gangguan fungsi hati yang ternyata juga ada hubungannya dengan kondisi mata begitu ya. Ini juga ada yang bertanya. Sebenarnya belum tahu sih ada hubungannya dengan penyakit hati, dia menderita penyakit hatinya, tapi kok bengkak di sekitar mata. Ini penyebabnya apa? Atau mungkin juga ada hubungannya dengan hati itu tadi begitu loh. Jadi pikirannya macam-macam. Pikirannya jadi macam-macam. Karena juga sering capek gitu gampang lelah, lesu, terus berat badannya juga turun selera makannya. Ya. Ada bengkak di bagian mata, di sekitar mata. Di sekitar itu yang paling sering ditunjuk untuk disebut sekitar itu biasanya di bawah ya. Di bawah. Di kantung mata. Di kantong mata. Di kantong mata. Kalau di samping itu orang biasanya sudah menyebut pelipis gitu ya. Tapi kalau di sekitar itu biasanya yang ditunjuk dimaksud adalah di kantung mata. Nah, ini sebenarnya adalah faktor degeneratif yang terjadi ya, jadi karena kolagen. Satu yang paling sering. Ya, memang untuk menentukan sesuatu yang pasti ya, setidaknya satu harus melihat kondisi fisiknya, melakukan cek. Ini akan menjawab kondisi yang menjadi sebabnya apa gitu ya. Jadi tingkat kolagen seseorang, terutama wanita, itu lebih cepat berkurang, apalagi kalau sudah melahirkan beberapa kali begitu ya. Kolagen itu juga akan ditarik dari sumber di sekitarnya, ya, sehingga ini mengakibatkan kondisi jaringan kulit itu akan menjadi lebih longgar atau kendor. Nah, ini akan menampakkan sensasi seperti bengkak. Jadi terutama kan di kantong mata itu. Nah,
ini disadari atau tidak, salah satu yang menjadi pencetusnya adalah kebiasaan tentang ketegangan mata. Ketegangan mata. Iya. Jadi biasanya orang-orang yang terbiasa atau berlama-lama tanpa jeda, ya, itu dengan cahaya yang bersinar. Terus keduanya membaca dalam arti yang lama juga, ini juga bisa dipicu. Ya. Terus kaitan dengan genetika, ya, kaitan dengan jenis kulit itu juga bisa, gitu ya. Nah, ini caranya seperti apa? Ya, satu, Anda bisa mempergunakan resep tradisional ambil madu, gitu ya. Madu itu nanti diambil secukupnya, katakanlah 1 sendok makan, kira-kira begitu Mbak Esti ya. Lalu dihangatkan pakai lilin saja, tidak perlu hangat panas yang terjadi yang madu berlebihan. Dihangatkan saja. Terus dioles pada kantong matanya. Dioleskan pada kantong mata. Ini satu akan membantu mengurangi kerutan. Terus kedua juga akan membantu untuk meningkatkan regenerasi kulit kita. Nampak lebih segar, pigmennya bagus, sehingga ya lebih jeling lagi gitu loh. Jadi madu itu bisa dioles tadi, bisa juga diminum gitu ya. Jadi, nah ini kan penting. Jadi memenuhi kebutuhan suplemen kita, ya, nutrisi itu sebenarnya jauh lebih penting pada saat kita sehat seperti ini. Ya, ini karena yang kita konsumsi itu insya Allah akan jauh lebih bermanfaat, Mbak Esti. Ya. Jadi kalau tubuh sudah memberikan respon, misalkan dia mengalami demam, misalkan yang gregesi, ada perubahan bentuk. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya respon agar aku ki stopen dhisik gitu ya. Tubuh itu suruh istirahat. Nah, oleh karena itu memang penting untuk dilakukan cek sehingga kita tahu pasti. Ya, nah, bengkak yang dimaksud ini kalau digambarkan secara lebih leluasa, seperti apa kira-kira yang panjenengan maksud bengkak? Seperti itu terjadi sepanjang waktu atau tertentu kondisi waktu sampean capek, kondisi bangun tidur. Nah, terus yang kedua ini tadi laki-laki apa perempuan? Nah, itu saya nggak tahu. Baik, masih di Bicara Sehat bersama Mahtaker, Pak Samsul, kembali ke pertanyaan. Ini kondisi umum yang sering juga terjadi, Mbak Esti, kaitannya dengan diabetes mellitus. Jadi ketika seseorang mengalami diabetes mellitus dengan tanda-tanda kondisi kadar gulanya yang tinggi, memang punya resiko yang lebih ya dibanding yang tidak ada diabetes mellitus. Setidaknya ada 4-5 yang sering menjadi dampak daripada gangguan diabetes mellitus tadi. Satu, adanya resiko glukoma. Terus kedua, adanya resiko katarak. Terus ketiga, adanya resiko diabetik retinopati. Ya, sampai juga gangguan pada sistem sarafnya. Nah, hal-hal seperti ini kadang yang paling sering jadi perhatian itu ketika kondisi matanya itu sudah mulai terganggu sangat gitu ya. Padahal ini secara prediktif hampir setiap yang punya diabetes itu sangat tinggi punya resiko punya gangguan mata. Jadi harusnya memang begitu kita diketahui diabetes ya monggo dibantu untuk resiko-resiko yang mungkin saja muncul gitu ya. Nah, oleh karena itu tidak perlu berkecil hati karena kabar baik yang bisa panjenengan terima ini bisa terbantu mendapatkan kondisi yang lebih baik atau lebih bagus atau sehat gitu ya. Satu, gulanya tetap harus dilakukan upaya treatment atau pengobatan gitu ya. Terus kedua, khususnya untuk mata, cukupi kebutuhan nutrisinya. Sekali lagi bahwa ketika orang itu punya kondisi gula darah yang tinggi, maka kondisi darahnya itu asam, pekat, yang pada akhirnya pembuluh darah mikro, pembuluh darah tepi kita itu kurang mendapatkan suplenya. Sehingga rawan jadi kondisi gangguan penglihatan, gangguan sarafnya, orang merasakan kebas, jadi kakinya kadang tebel, tangannya
kayak kesemutan semacam itu ya. Jadi buat bisa konsumsi mahtaker tadi. Ya. Apakah ini hanya untuk mata kanan saja atau kiri saja? Ya tidak. Jadi ketika sudah dikonsumsi ya sebenarnya berpengaruh pada dua-duanya. Gitu ya. Mungkin yang dimaksud nggak apa-apa toh. Nggak apa-apa. Yang kanan kan sudah dioperasi katakanlah dulu ya. Nah, ini akan menjaga, menguatkan kondisi yang baik tetap akan terjaga. Jadi yang sebenarnya penting ini kan ketika sudah konsumsi mahtaker, nanti yang akan diterima sebenarnya tidak hanya membantu menjaga kesehatan mata saja, termasuk akan memberikan speed up pada pengobatan diabetesnya. Ya, jadi untuk solusi-solusi diabetes pun juga tersedia sebenarnya ya. Jadi bisa mendapatkan pilihan lain. Nanti coba disampaikan ke call center kalau Ibu berkenan, lanjutkan lebih banyak interaksinya, sehingga kami juga bisa tanya riwayat-riwayatnya seperti apa Ibu, dari bisa awalnya enak lagi ngobrol gitu ya. Berapa ini konsumsinya? Bisa konsumsi sehari 2 kali, pagi dan sore. 2 kapsul. 2 kapsul. Saran saya, kalau barangkali kondisinya memang sering ekstrim Bu ya, nilai gulanya panjenengan sering tinggi ya, itu untuk waktu 2 minggu pertama, maksudnya selama 2 minggu pertama jenengan minum kapsul mahtaker 3 kali sehari, setiap minum 2 kapsul. Ya, nanti setelah itu dikurangi jadi 2 kali, setiap minum 2 kapsul. Nah, ini kan belum tahu kondisi-kondisi yang seperti apa yang terjadi pada panjenengan. Misalkan pakai insulin itu berapa gitu ya. Nah, saraf, kondisi bagian tubuh kita yang boleh dikatakan butuh waktu regenerasi yang paling lebih lama gitu. Sabar dan insya Allah akan mendapatkan hasil jadi pada ujung pengobatan yang Ibu lakukan gitu. Baik, dan insya Allah mahtaker sangat membantu sekali. Ada pertanyaan berikutnya ini, keluhan mata nopo saged. Ini mungkin maksudnya mahtaker itu nopo saged juga menguatkan daya kekebalan tubuh yang lain. Kemudian kalau diabetes itu minum banyak saya gak bahasanya, pokoknya intinya ini singkat gitu ya. Bahasanya saya baca apa adanya ya. Tapi nek diabetes niku minum banyak pun nggak sembuh, cuma nek keminum berkurang gitu loh. Saya bingung nih maksudnya seperti apa. Coba yang pertama itu mungkin kalau mengkonsumsi mahtaker, apakah itu juga bisa menguatkan daya tahan tubuh, kekebalan tubuh kita yang lain gitu, intinya. Jadi ketika seseorang konsumsi mahtaker, apakah bisa mendapat manfaat lain gitu? Intinya seperti sangat itu. Bisa Bapak ya. Kenapa? Jadi begini, di dalam kandungan senyawa aktif yang penyusun mahtaker itu ada alfa tokoferol, ada beta sitosterol, ada timoquinon gitu ya, ada juga centella asiatica atau pegagan. Dari mana kekebalan tubuh kita akan diperoleh gitu ya. Kekebalan tubuh manusia itu mulai dari satu bagian luar itu kulit ya. Kulit, terus rambut, bulu-bulu kita di tangan itu juga bagiannya. Ya, terus juga air liur kita. Ini juga bagian-bagian dari sistem kekebalan tubuh. Terus amandel ya, tapi kalau meradang ini jadi bikin sakit ya. Nah, terus enzim itu ya. Ini juga bagian daripada kekebalan tubuh. Jadi ada kekebalan tubuh adaptif, ini yang akan keluar pada saat tubuh mendapatkan ancaman ya. Seperti orang makan sesuatu terus keracunan ya. Ini sebenarnya sudah dilawan oleh tubuh, tapi karena sifat racunnya yang kuat, mungkin jumlahnya banyak, tubuh tidak mampu sehingga orang sampai pusing, sampai muntah, bahkan sampai ke meninggal. Gitu ya. Nah, mahtaker itu kaya akan antioksidan. Jadi antioksidan ini apa? Antioksidan ini lawan daripada radikal bebas. Jadi kalau dikasih gambaran yang sederhana, radikal bebas itu ibaratnya seperti sapu kita yang terikat bagus, Mbak Esti ya.
karena radikal bebasnya itu lebih banyak. Jadi kita ambil contoh sapu tadi ditaleni karet, ditaruh di luar ruangan, setiap hari kena hujan dan matahari, berapa lama karet bertahan? Mungkin sekitar 2 bulan karet itu akan lapuk gitu ya. Sehingga ikatan tadi akan buyar. Gitu. Nah, jadi radikal bebas itu mempengaruhi seperti itu. Gitu. Sementara di bagian tubuh kita itu ada organ, suborgan, jaringan, dan sel. Jadi ketika seseorang berupaya untuk menjaga kesehatan tubuhnya, maka sebenarnya dia harus menjaga kesehatan sel. Karena sel itu akan membentuk jaringan, membentuk organ, suborgan, dan tubuh kita secara umum gitu. Jadi penyusun daripada kapsul Mahtaker memang didesain seperti itu. Jadi kalau misalkan orang ini punya komplikasi bermacam-macam gitu ya. Contoh ada hipertensi, ada gangguan ginjal, ada gangguan liver misalkan tadi yang mempengaruhi kondisi yang lain. Apakah cukup? Mungkin tidak cukup. Karena yang dibutuhkan oleh tubuh kita jadinya lebih banyak gitu ya. Lebih banyak. Ya, apakah itu ada virus dan juga macam-macam gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang memang harus diantisipasi. Maka ketika kita sakit, memang akan lebih banyak butuh waktu, butuh biaya, butuh teman dan macam-macam gitu ya. Ketika kita sehat, ya kita akan jauh lebih banyak bisa membantu teman, ya bisa membantu yang lain gitu. Dan kita merawat kondisi tubuh kita dengan cara yang gampang, mudah, murah. Gitu. Mahtaker bisa membawa manfaat untuk menjaga kesehatan mata kita, menjaga kesehatan otak kita, karena ada kecukupan daripada omega yang bisa nyampe ke otak sehingga konsentrasi kita ini akan menjadi meningkat, menjadi lebih kuat gitu loh. Jadi kalau diminum anak-anak apa boleh? Boleh gitu ya. Jadi kalau anak-anak tanpa belajar apa bisa pinter? Wallahu alam kalau itu ya. Nah, tapi kalau misalkan kecukupan nutrisi di otak, oksigennya, sel darahnya itu bagus, maka dia akan punya daya ingat yang tinggi. Nah, tapi menjadi berbeda apakah dia cerdas atau tidak, tapi daya ingatnya tinggi gitu loh. Nah, cerdas dan tidak ini kan kaitannya dengan IQ dan macam-macam itu ya. Nah, tapi daya ingatnya akan menjadi lebih kuat. Nah, termasuk kita yang tua-tua gitu ya. Jadi ben gak gampang pikun ya, ini akan mempunyai manfaat untuk ke sana. Mahtaker. Jadi utamanya memang yang kita sampaikan ya memang satu klaim yaitu untuk menjaga kesehatan mata. Tapi kalau kita runut dari penyusunnya, wah ini manfaatnya banyak sekali gitu. Ini juga ingin menanyakan apakah hipertensi itu juga bisa membuat penglihatan terganggu. Kemudian yang kedua, dengan mengkonsumsi Mahtaker yang 3 kali sehari 2 kapsul tadi, itu apakah aman untuk hati atau ginjal? Gitu, dan apakah juga ini padahal sering saya informasikan sudah BPOM gitu. Itu pertanyaannya. Siap. Ada 3 utamanya. Saya jawab yang mudah dulu. Sudah BPOM sudah. Gitu ya. Apakah aman? Aman. Gitu ya. Jadi kalau untuk pengaruh ke ginjal, ke hati, ini jadi relatif dalam arti begini. Kan tidak setiap orang yang konsumsi itu selalu minumnya 3 kali 2. Nah, ini yang hanya pada yang tertentu aja ya. Saya ambil contoh, makanya tadi nutnya itu. Nah, kalau gulanya ekstrim, nah ini harus diminum 3 kali 2. Setelah itu dikurangi jadi 2 kali 2 gitu ya. Jadi orang juga sering membuat persepsi kalau minum jamu, misalkan gitu ya, nanti ginjalnya rusak. Fakta membuktikan orang yang sering mengalami ginjal rusak itu obat-obat sintetis. Ini fakta ya, ini faktanya gitu kan. Jadi persepsi yang keliru ini ya memang harus dibenarkan sehingga orang tidak menjadi takut. Jadi bahkan orang tidak konsumsi apa-apa pun juga bisa gagal ginjal gitu ya. Bisa. Jadi faktornya sebenarnya sangat banyak, tetapi yang betul-betul menjadi salah satu pencetusnya ini adalah hal-hal yang sintetis itu ya.
Lalu bagaimana dengan kondisi mahtaker ya? Satu ya, jadi ketika sebuah produk itu setidaknya mempunyai izin POM gitu ya, berarti tingkat keamanannya sudah mencukupi standar minimalnya. Ya. Karena BPOM itu sebenarnya bukan mengukur khasiat, tapi mengukur resiko. Ya, jadi apakah ini aman kalau dikonsumsi gitu ya. Jadi akan jadi lebih banyak produk-produk sintetis atau orang sering menyebutnya produk farmasi ya. Yang dahulu boleh, yang sekarang tidak boleh. Nah, nah, kenapa? Karena ternyata ini ditemukan hal-hal lain gitu ya, mengandung inilah yang menjadi penyebab kanker, menyebabkan macam-macam begitu. Herbal sepanjang memang tidak dicampur-campur dengan BKO, nyatanya dia bisa konsisten aman gitu ya. Konsisten aman. Jadi uji konsistensinya bisa sampai bertahun-tahun aman gitu ya. Jadi ketika seseorang punya tujuan misalkan untuk melakukan pencegahan, cukup sehari itu bukan 2 lagi Mbak Esti, 1 kapsul sudah cukup. 1 kapsul sudah cukup. Untuk siapa ya tentu akan menjadi berbeda. Orang perlu diketahui satu usianya, bagaimana riwayatnya gitu. Jadi ini serapan yang dibutuhkan itu kira-kira cukup apa tidak gitu loh ya. Jadi apakah tadi masih ingat saya pertanyaannya, apakah hipertensi bisa menjadi salah satu sebab? Bisa. Jadi hipertensi pun juga bisa mengakibatkan risiko gangguan mata. Bahkan di mata itu juga ada yang namanya hipertensi okular. Hipertensi okular pada mata. Pada mata karena tekanan yang terlalu tinggi gitu loh ya. Bahkan sampai diberikan nama tersendiri. Nah, ini artinya ada dampak ke sana gitu ya. Jadi kalau pembuluh darahnya itu keras, kaku, teraliri darah, tidak bisa mengembang, ini kan akhirnya menjadi hipertensi dan ini bisa mengakibatkan gangguan saraf optiknya menjadikan lemah sehingga dia tidak bisa mengirim transmitter elektrik ke otak kita sehingga otak tidak sampai mampu membuat artikulasi tentang kualitas pandangan seseorang alias jadi blank buta. Munculnya blind spot atau titik hitam melayang di pandangan seseorang ini juga karena salah satu gangguan pada sistem sarafnya. Gitu Mbak Esti ya. Jadi semoga ini akan membuat panjenengan semakin antusias ya mencintai tentang produk-produk daripada Indonesia herbal pada khususnya. Gitu. Baik, kita sudah mepet di jam 11 ya. Terima kasih sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan di sama-sama Mbak siang Esti. hari ini. Nah, ini sekedar sebuah informasi saja bahwa sebuah penelitian ini termasuk di dalam bagian itu kita sedang melakukan penelitian termodem Mbak Esti. Apa itu? Artinya ketika puasa pun kita nanti bisa konsumsi obat tanpa batal. Oh gitu. Nah, caranya bagaimana? Dari kulit kita. Nah, ini sebenarnya kita terus terang kalah dengan Thailand. Thailand sudah aktif seperti itu. Suntik atau oles ya? Oles saja. Oles ya. Nah, nanti ke depan pun juga orang hanya cukup dengan in vivo ya, artinya menghirup sesuatu itu sudah bisa bagus. Jadi menghirup sekarang bukan hanya sebatas untuk pilek, tapi sudah pengembangannya sudah luar biasa. Suatu saatnya nanti pasti akan kami sampaikan. Gitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan untuk panjenengan semua bisa ikut di Bicara Sehat bersama Mahtaker di Selasa jam 10 sampai jam 11 siang. Sekarang saya pamit di Bicara Sehat ini. Selamat siang semuanya dan sampai nanti.